Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Naflaflania. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keracunan inhalasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu keracunan. Keracunan merupakan masuknya suatu zat racun ke dalam tubuh yang mempunyai efek membahayakan atau mengganggu fungsi organ, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang dapat menimbulkan kematian. Selanjutnya ada bentuk zat racun. Zat yang dapat menimbulkan keracunan dapat berupa dari zat padat, contohnya seperti makanan, obat-obatan, kemudian ada gas atau inhalasi, contohnya seperti karbon dioksida, kemudian ada berbentuk cair, contohnya seperti alkohol, bensin, minyak tanah, zat kimia. Kemudian ada gigitan serangga dan ular berbisa. Serta yang terakhir itu ada nabza, contohnya seperti bekas alat suntikan. Selanjutnya inhalasi. Inhalasi merupakan masuknya zat atau senyawa dalam bentuk gas atau udara ke dalam tubuh dengan cara dihirup atau terhisap oleh hidung dan masuk ke saluran pernapasan atau paru-paru. Selanjutnya terdapat jenis-jenis, yaitu pertama ada karbon monoksida atau CO, sifatnya tidak berbau dan tidak berwarna. Sumbernya dari hasil pembakaran bahan bakar tertentu, misalnya seperti solar, batu bara, bensin, gas alam, yang tidak sempurna disebabkan oleh kekurangannya oksigen. Gas buang kendaraan bermotor juga, asap dari kebakaran, dan asap dari mesin. Peralatan memasak yang rusak, pengering pakaian, gas, pemanas, atau tungku kayu bakar. Kurangnya ventilasi akan menambah peningkatan konsentrasi pada karbon monoksida di sebuah ruangan. Kemudian yang kedua ada karbon dioksida atau CO2, merupakan karbon dioksida yang terdapat dalam air laut. Umumnya berasal dari udara, melalui proses difusi, terbawa oleh air hujan, hasil proses respirasi mikroorganisme, dan dari hasil penguraian zat-zat organik oleh mikroorganisme. Patofisiologi pada keracunan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida masuk ke paru-paru inhalasi, mengalir ke alveoli, terus masuk ke aliran darah. Gas karbon dioksida dengan segera mengikat hemoglobin di tempat yang sama dengan tempat oksigen mengikat hemoglobin untuk membentuk karboksi hemoglobin atau COHB. Ikatan COHB atau karboksi hemoglobin ini bersifat dapat pulih atau reversibel. Selanjutnya keracunan inhalasi. Dari jenis karbon monoksida terdapat tanda dan gejala. Yang pertama hipoksia. Yang kedua itu sakit kepala, yang ketiga kelemahan otot palpitasi, yang keempat itu bingung bahkan sampai koma. Tindakan yang bisa kita lakukan yaitu pertama, dekontaminasi saluran napas, kedua observasi paralis ataksia, gangguan visual, ketiga observasi SSP. Lanjut, pada karbon dioksida atau CO2, yaitu tanda gejalanya, pertama sesak napas, kedua menggigil, ketiga sakit kepala. Tindakan yang dapat kita lakukan yaitu pertama, dekontaminasi saluran napas, kedua, longgarkan pakaian pasien, yang ketiga, jangan lakukan napas buatan, dan keempat, jangan beri alkohol untuk respon. Kemudian yang kelima itu beri selimut jika menggigil. Selanjutnya terdapat penata laksanaan di mana saat di rumah pasien dapat jauhkan dari tempat kejadian. Kemudian yang kedua, longgarkan semua pakaian yang ketat. Ketiga, posisikan kepala lebih rendah. Keempat, cegah menggigil dengan diselimuti. Kelima, pertahankan pasien setenang mungkin. Kemudian keenam, tindakan pertama adalah melakukan air breathing circulation. Kemudian terakhir, bawa ke fasilitas kesehatan seperti klinik, puskesmas, rumah sakit terdekat. Selanjutnya, penata laksanaan di rumah sakit. Yang pertama itu diuresis.
dengan memberikan furosemid 40 mg secara IV. Kemudian berikan larutan mannitol sebanyak 50 ml secara IV juga diikuti infus. Yang kedua ada exchange transfusion, yaitu pengobatan sistematik fungsi pernapasan dan sirkulasi. Selanjutnya, beri resusitasi bila perlu. Jika terjadi edema laring, maka berikan epinephrine 0,3 mg secara subkutan, lakukan tracheostomi. Jika edema paru, maka berikan oksigen 100% atau beri ventilator jika perlu. Pemberian dexamethasone 1 mg atau luas permukaan badan per 6 jam sekali. Lanjut, cegah dan atasi shock dan hipotensi. Selanjutnya, materi terakhir yaitu komplikasi keracunan inhalasi. Komplikasi keracunan karbon monoksida, sekitar 10-15 penderita keracunan karbon monoksida bisa mengalami komplikasi jangka panjang. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi meliputi yang pertama, kerusakan otak. Kondisi ini dapat menimbulkan gangguan penglihatan atau pendengaran, gangguan memori dan konsentrasi, serta memicu penyakit Parkinson. Kedua, penyakit jantung. Penyakit jantung koroner dapat membuat pembuluh darah koroner tersumbat dan dapat mengakibatkan serangan jantung hingga kematian. Kemudian yang ketiga, gangguan pada janin. Keracunan karbon monoksida pada ibu hamil dapat berakibatkan ke janin yang dikandungnya, misalnya bayi lahir dengan berat badan rendah atau keguguran, bahkan bisa mengalami meninggal di dalam rahim.